Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Selamat datang buat yang baru bergabung dari mungkin trilogi, asik, trilogi sih. Pokoknya segmen ketiga di video tentang verifikasi, registrasi, verifikasi, registrasi dan verifikasi, lalu deposit, dan ini kita masuk ke segmen yang namanya withdrawal. Oke, di sini kita sengaja kita bagi per segmen karena biar teman-teman bisa misalnya hanya ingin deposit, teman-teman bisa melihat video yang deposit saja, dan jika ingin melakukan withdrawal, teman-teman tinggal buka uh, video withdraw saja, dan jika teman-teman masih bingung masalah registrasi dan verifikasi, teman-teman bisa buka video yang registrasi saja biar nggak capek-capek untuk melakukan fast forward di YouTube gitu kan, agak repot juga karena kalau misalnya nonton di handphone kan double klik 10 detik aja ya. Tapi kalau video panjang capek juga double klik terus gitu. Oke, kita sudah melakukan yang namanya registrasi dan verifikasi, lalu kita masuk ke yang namanya deposit. Nah, sekarang masuk ke withdrawal. Oke, teman-teman ya. Kita masuk sekarang withdrawal. Nah, untuk withdrawal sendiri sebelumnya eh, itu untuk withdrawal sendiri intinya kembali lagi seperti yang tadi saya awal bilang, teman-teman harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Alangkah baiknya seperti itu, tapi kalau bisa tidak melakukan verifikasi, saya tidak tahu bisa tidak berhasil apa tidak, tapi setahu saya tidak berhasil kalau misalnya kita belum verifikasi, apalagi kalau belum verifikasi yang namanya yang ID seperti ini. ID atau ID itu bisa berbentuk KTP, SIM atau paspor, intinya seperti itu ya. Jadi pastikan jika teman-teman membuka di aplikasi IQ Option for PC itu ataupun di websitenya, teman-teman sudah mendapatkan lambang checklist seperti ini ya, biar bisa teman-teman melakukan withdraw dengan mudah dan tidak terlalu lama karena data diri teman-teman sudah terverifikasi oleh pihak IQ Option. Oke, sebelum kita melakukan withdraw, ini kita akan tarik lagi nih semuanya teman-teman. Kita akan tarik lagi semuanya, kita habiskan saja karena ini bukan akun kita ya, balik lagi ya. Ini bukan akun kita, bukan akun resmi kita. Karena akun official kita bukan yang ini. Akun ini adalah akun adik saya dan tadi saya melakukan deposit dan saya akan tarik lagi. Sekalian saya buat konten maksudnya ya. Gitu. Di sini kita akan melakukan trading dulu ya, kita akan melakukan trading dulu karena juga tadi kembali lagi saya bilang bahwa di video sebelumnya sempat saya sampaikan, mumpung nih, ada mumpungnya nih, ini 90%, ini 99% atau hampir 100%. Lihat, kita open position 15.000, kalau kita profit 14.800, hampir 100%, 99%. Dan itu kalau misalnya kita pun tidak loss, kita pun loss, kita tidak perlu kompen, juga hanya minus sedikit ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Dan ini kita akan lakukan trading dulu lah ya, satu kali open posisi, dua kali open posisi lah ya, satu kali ya. Pokoknya lumayan, tadi kita dapat 15.000, kalau dapat 15.000 lagi 30.000 bisa buat beli warteg teman-teman. Kalau misalnya kita warteg, kalau misalnya kita mau makan warteg kita bisa beli, kalau misalnya mau makan apa namanya nasi padang kita bisa beli nasi padang, lumayan kan. Oke, sebentar kita cek dulu market digital ya, 99%. Kalau market binary berapa ya? Market biner 80%. Oke, kita ke digital saja. Ini yang sangat menggiurkan ini. Wow, tapi marketnya seperti ini. Oh iya, sekali lagi saya ingatkan, di video sebelumnya juga saya sudah sempat sampaikan bahwa marketnya bisa besar seperti ini presentasinya, dia posisinya adalah sedang melakukan koreksi di time frame besar, dan dia akan terbentuk butut-butut, seringnya seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati juga, jangan tergiur sama yang namanya persentase besar dan teman-teman terburu-buru untuk open posisi karena yakin bahwa kalau misalnya loss pun, kalau misalnya ada mendapatkan loss pun kita nggak perlu kompensasi. Tapi tetap aja kalau misalnya teman-teman nggak mikir, sama aja gitu loh. Oke, lihat ya teman-teman, bisa lihat ada gap, nah, macam-macam ya terbentuknya candle ini, dan dia biasanya rata-rata sedang sideways posisinya hitungannya. Nah, kita zoom out, sedang sideways teman-teman. Kalau kita buka market besar ya, market besar, time frame besar, apa yang terjadi di 5 menit? Oh sorry, jangan 5 menit, 30 menit lah ya. Dia sedang koreksi kan teman-teman, jadi makanya banyak sumbu-sumbu. Oh lihat,
Wow sekali nggak tuh? Hati-hati teman-teman, milih market pun harus hati-hati begini. Karena selain kita apa namanya, selain kita takut salah, selain kita takut salah, selain kita bisa salah atau loss, itu misalnya pun profit, kita nggak sehat jantungnya nanti pas lagi begini. Nggak sehat jantungnya, deg-degan atau apakah profit atau enggak, mikir 1 menit terasa kayak seperti 1 jam gitu. Makanya hati-hati memilih market, cari market yang sedikit tenang ya, teman-teman bisa melakukan analisa. Oke, kita tadi kalau misalnya di bawah kita bisa posisi buy padahal USD jelek. Oke, ini candle baru ya, kita bisa lakukan posisi sell di situ teman-teman. Misalnya di sini loss, kita bisa posisi sell lagi di sampingnya, karena ingat ini sideways ya teman-teman ya. Dia sudah naik, biasanya dia akan turun nantinya. Santai aja, slow santai. Nah, dia terpantul-pantul kan tuh. Kalau misalnya tadi kita apa namanya, kita buka posisi agak atas, pas lagi jatuh tadi itu teman-teman. Jadi teman-teman ketika melakukan analisa ini, teman-teman harus bisa mengira-kira kira-kira candle ini akan terbentuk apa nih setelah ini gitu. Oke. Tuh, lihat teman-teman. Wow, ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri lah, masa enggak teman-teman? Serem kan? Tuh, lihat. Tuh. Tuh, lihat teman-teman. Kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat ya. Kita lihat teman-teman tuh. Dalam ini 1 detik ya teman-teman. Ini 1 detik. Ini per detik. Ini per detik loh teman-teman. Nah, ini candle per 5 detik. Candle per 5 detik, lihat. 5 detik aja begitu teman-teman. Lihat. Naik atau turun, naik lagi. Naik, kebanting, habis itu terbentuk candle di sini, ada gap, lalu terbentuk lagi di sini, turun, naik lagi. Wow, keren banget kan? Nah, itulah teman-teman. Itu misalnya itu yang terjadi jika persentase besar itu rata-rata market seperti ini. Nanti ketika dia sudah mulai normal, dia akan turun, dia biasanya akan turun. Itu pengalaman saya sih, pengalaman saya selama bertrading di IQ Option. Udahlah, 1 kali aja teman-teman, sayang, karena kita nanti akan, daripada kita timbul emosi ya teman-teman ya, daripada kita timbul emosi, walaupun di sini presentasinya sangat menggiurkan, tapi kita udah profit ya sudah, mau ngapain lagi gitu. Kita langsung aja masuk ke pokok bahasannya. Yang penting teman-teman tadi tahu, tadi saya belum menjelaskan kenapa saya open posisi itu ya. Sorry, saya tadi open posisi di sini, di titik ini. Nah, di sini saya sebenarnya sudah yakin bahwa dia akan menjadi merah, karena kita pertama, kalau misalnya kita cek di sini ya, sorry kok segmen salah, garis datar di sini kita sudah lihat ya, di sini ada SNR ya. Nah, di sini ada titik pantul, di sini ada SNR, kita ngambil bentuk aja nggak apa-apa. Dan ini kelihatan ya teman-teman, ini ada titik atasnya, di ada titik bawah nih, 2 candle sebelumnya, dan ini memakan candle semuanya nih, sumbu-sumbunya teman-teman ya. Otomatis dia kemungkinan besar tidak akan menembus dulu gitu teman-teman. Itu analisa pertama saya. Analisa kedua saya adalah, ini mungkin one day akan saya sampaikan analisa ini ke teman-teman semua. Dari pernah ada saya sempat belajar sama teman saya tentang per 5 menit di 5 menit sekali, di candle ketiga setelah 5 menit, berarti di menit berapa nih? 4647 di 1947 ini, 1947 per 5 menit setelahnya pun itu kalau kondisinya sideways, dia akan terbentuk jika awal candle 5 menit ini terbentuknya warna merah, candlenya bentuknya warna merah ini, selanjutnya hijau, dia candle ketiganya akan merah gitu teman-teman ya. Dan ketika di sini warnanya hijau, di sini hijau, di sini akan merah. Ketika di sini merah, di sini akan hijau. Ketika di sini hijau, merah akan hijau. Gitu teman-teman. Itu ada teman saya melakukan riset. Itu sampai berapa lama, dan
kebetulan dia bukan dia bukan trading di platform IQ Option ini, tetapi saya coba terapkan ke sini ternyata bisa juga teman-teman. Ada juga benarnya, dan saya juga, tapi saya tidak pure percaya 100%, tapi saya melakukan analisa lain yang bisa membantu analisa tersebut. Jadi saya akan melihat analisa dari dia seperti itu. Misalnya sideways ya, ini benar-benar hanya untuk sideways. Ketika sideways akan seperti itu, tapi nanti saya bantu analisa lainnya. Gitu teman-teman. Nah itulah analisa saya tadi, kenapa saya yakin di sini akan merah, dan saya santai aja tadi. Walaupun dia loncat sini, karena tadi saya ngeliat sini juga ada titik pantul, dan ini titik pantul kuat di bawah, tapi di bawah tidak kena dia, makanya dia di bawah nggak pantul lagi. Kalau misalnya di bawah kuat, dia mantulnya bolak-balik aja gitu teman-teman. Oke, udah ya. Tradingnya cukup, kita langsung melakukan ke pokok pembahasan awal, yaitu melakukan withdrawal di sini. Nah, di sini kita akan melakukan withdrawal teman-teman semuanya. Kita akan melakukan withdrawal. Jadi yang dilakukan adalah lakukan klik di sini. Kita lakukan klik di penarikan teman-teman. Dia akan terredirect atau terlempar ke website dari IQ Option. Oke, ganti bahasanya biar enak ya. Nah, penarikan dana. Oke, tersisa satu penarikan gratis hingga akhir bulan. Nah, jadi si IQ Option ini memberikan kalau misalnya kita withdraw itu akan gratis dalam nih, Anda memiliki satu penarikan gratis setiap bulannya. Hal ini tergantung metode pembayaran yang Anda gunakan. Oke, jadi si IQ Option ini memiliki dalam 30 hari dalam satu bulan. Misal contoh sekarang adalah bulan Juni ya, bener kan? Juni kan? Juni kah? Ya, Juni 30 hari. Jadi selama 30 hari ke depan ketika teman-teman withdraw, teman-teman tidak dikenakan charge atau biaya administrasi, bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman 300.000 pure yang ketarik gitu. Tapi nantinya adalah untuk penarikan kedua dan penarikan ketiga nanti kita cek ya. Ini kan satu penarikan, kita coba tarik dulu. Nah, kita jelasin ini dulu nih. Oke, di sini ada Visa Mastercard. Penarikan kartu bank digunakan kalau deposit dari kartu bank. Jumlah penarikan tidak bisa melebihi jumlah deposit. Supaya menarik jumlah. Nah, ini adalah syarat untuk melakukan penarikan di Mastercard atau Visa atau kartu kredit. Jadi contoh, teman-teman deposit menggunakan kartu kredit adalah 200.000 awalnya. Misalnya 200.000 rupiah menggunakan Visa misalnya. Set. Nanti yang bisa ditarik di awal itu, ditarik awalnya adalah hanya 200.000 awal dulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung menarik kan 300.000, 400.000, nggak bisa. 200.000 dulu. Setelahnya baru bisa menarik lagi ke tempat ini. Gitu teman-teman ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke poin itu, saya lupa, saya kelewat. Jadi ketika kita deposit menggunakan Visa, kita hanya bisa menarik dengan Visa tersebut, dengan kartu yang sama, dengan nama yang sama. Dengan Mastercard pun seperti itu. Dengan bank-bank lain pun seperti itu. Semuanya. Jadi apabila teman-teman melakukan melakukan penarikan, melakukan deposit, pastikan yang kartu atau nomor yang melakukan deposit dan nama yang melakukan deposit itu adalah sama seperti yang akan dilakukan penarikan. Jangan deposit menggunakan mungkin punya teman, punya saudara, punya siapa, dan nanti kita withdraw ya itu dananya akan masuk ke sana, bukan ke rekening teman-teman gitu. Dan ketika teman-teman mendaftarkannya dengan rekening teman-teman, tidak akan masuk. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Next, di sini ada Bank BCA, ada Mandiri dan lain-lain. Tadi untuk yang sudah kita jelaskan di deposit macam-macam. Dan kita akan langsung menarik aja teman-teman ya. Udah, kita langsung ke BCA. Nah, di sini nama akun sesuai dengan nama rekening bank. Oke. Ya. Ini saldo akun 334. Nah, ini lakukan pengisian nama tanpa ada spasi. Misalnya nama teman-teman adalah Joko Sumarno misalnya. Joko Sumarno. Jadi jangan lakukan seperti ini. Jangan lakukan seperti ini, tapi seperti ini. Oke. Capital tanpa spasi. Oke ya. Nah, ini saya akan misalnya. Ini nama sesuai dengan nomor rekening.
nanti saya akan blur ya otomatis. Pokoknya setiap yang ada tentang email dan email atau mungkin nanti nama adik saya atau dengan yang ada pembayaran saya akan blur semua. Ini ketika teman-teman ingin melakukan penarikan secara seluruhnya, teman-teman tinggal klik sini aja, dar, dar, langsung semuanya. Itu teman-teman. Oke. Nah ini contohnya adik saya kemarin sempat menarik itu, kita klik dulu aja ya. Permintaan, nah ini ada beban komisi, tidak ada nih beban komisi, karena kita masih gratis ya pertama ya. Permintaan Anda akan diproses dalam waktu 1-3 hari kerja. Oke, prosesnya untuk penarikan ini masuk ke rekening teman-teman adalah 1-3 hari kerja. Kita klik langsung mengirim. Permintaan Anda telah diterima. Oke, kalau sudah kita bisa nih kita bisa lihat nih komisi yang ini pada saat sekarang. Ini kan yang sekarang nih kita sudah menarik dengan jumlah sekian dan statusnya dalam proses. Nah ini bisa kita batalkan dan saldo akan kembali ke rekening. Ini kalau misalnya kita minimize, saldo kita sudah 0 ya di sini ya. Saldo kita sudah 0 dan itu sedang diproses oleh IQ Option untuk mengirim ke rekening kita. Makanya statusnya adalah dalam proses. Kalau misalnya kita lakukan klik membatalkan, saldo ini akan masuk lagi ke IQ Option. Tapi kalau misalnya kita membatalkan, kita akan membayar komisi karena cuma sekali kita melakukan bisa melakukan proses untuk gratisnya ya. Ini contoh adalah seperti sebelumnya adik saya menarik. Di sini ada tanggal dan lain-lain, jumlahnya berapa dan komisinya itu adalah 15.000 gitu ya. Nah ini kondisinya kalau selesai akan tulisan selesai. Gitu. Dan itu akan ada notifikasi di email. Oke. Kita bisa lihat syarat penarikan. Ini ketentuan dari penarikannya. Ini kan kita sudah 0 bisa. Oke, ini. Kalau bisa kita ngomong kita ke bank. Ini teman-teman tinggal klik aja. Minimal amount atau minimal saldo kita ganti dulu bahasa Indonesia. Oke. 15 euro, 15 GBP, 200.000 rupiah gitu ya. 900. Ini 20 USD gitu kan. 2% biaya untuk komisinya. Oke, untuk IDR 450.000 rupiah jika melakukan 450.000 rupiah 2%. Sorry. Penarikan akan memakan komisi 2%, tapi maksimumnya adalah 450.000 rupiah kalau kita menggunakan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menarik yang dengan nilai yang sangat fantastis, ya udah maksimalin adalah 450.000 rupiah nilai biaya administrasinya lah bahasanya. Tapi kalau misalnya belum sampai segitu ya 2%. Nah, gitu, kalaupun kecil ya 15.000 gitu loh teman-teman. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita close, kita tinggal tunggu hasilnya. Tadi kalau misalnya kita sudah masuk ke rekening kita akan ada notifikasi di email bahwa penarikan sudah terkirim. Dan dari internet banking pun juga akan mengirimkan notifikasi di email juga bahwa sudah ada dana masuk kalau misalnya kita mengaktifkan notifikasi tersebut. Setelah itu di situ di menu penarikan di sini sudah tulisannya adalah selesai. Oke. Ya pasti sangat jelas dong semuanya teman-teman ya. Bahkan saya berikan tambahan tentang trading bagaimana di market seperti ini tadi, ilmunya ada ilmu baru gitu. Oke, semoga menjelaskan semuanya dan pasti sudah jelas semua. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Kartiko pamit undur diri dan salam.